Dari jalan-jalan Beijing dan Shanghai yang memukau hingga jalan-jalan desa yang berdebu di Hunan, keheningan yang mencekam menyelimuti China. Pusat perbelanjaan yang dulunya ramai kini berdiri kosong secara menakutkan, menyerupai kota hantu. Jalan Hangbei di Shenzhen dan jalan kedua di Changyou hampir sepi. Desa Sinisan telah berubah menjadi desa hantu dengan rumah-rumah terbengkalai yang masih penuh dengan barang-barang seolah-olah orang-orangnya menghilang dalam semalam. Bahkan jutaan pengemis tiba-tiba menghilang. Pertanyaan itu menggema di benak jutaan orang. Kemana semua orang pergi? Ini bukan hanya fenomena sosial. Ini adalah tanda krisis ekonomi, sosial, dan politik yang mendorong orang ke ambang keputusasaan. Era pabrik dunia sedang runtuh, dan jutaan orang mulai dari pekerja pabrik hingga lulusan PhD kini hidup pas-pasan sebagai pedagang kaki lima. Banyak yang bertahan hidup di bawah jembatan di jalanan yang dikenal sebagai Sanhe Master. Partai Komunis China, PKC, membanggakan 1,4 miliar penduduk, tetapi bisikan di TikTok, Douyin, dan platform X menunjukkan bahwa populasinya mungkin hanya 769 juta. Orang-orang berbicara tentang penghilangan mendadak, pergi berjalan-jalan, tidur, lalu hilang. Apakah karena pandemi, kemerosotan ekonomi, atau rahasia gelap yang disembunyikan PKC? Dan mengapa Trump mengungkapkan kata-kata Xi Jinping yang mengerikan? China membutuhkan 4 miliar orang untuk mendominasi dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keheningan yang menghantui ini? Kebenaran mungkin lebih mengejutkan dari yang Anda kira. Misteri populasi. Mengapa orang-orang menghilang? Pandemi yang tidak pernah berakhir. Salah satu pendorong utama berkurangnya populasi China adalah dampak COVID-19 yang berkepanjangan ditambah gelombang penyakit baru pada tahun 2025. Blogger Douyin seperti Li Zhenjun mengungkapkan peningkatan yang mengganggu dalam kematian mendadak akibat masalah kardiovaskular dan cerebrovaskular yang mempengaruhi semua orang dari usia 20-an hingga 60-an. Berjalan di taman, mereka hilang. Bermain kartu, mereka hilang. Tidur, mereka hilang, kata Li dalam video tanggal 14 Mei tahun 2025. Netizen dari Shanghai, Shandong, dan Henan melaporkan, minggu lalu, 3 orang meninggal di Gan. Tempat kerja saya memiliki 108 orang. 23 telah meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Semua lahir di tahun 80-an dan 90-an. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, dari pertengahan April hingga pertengahan Mei tahun 2025, tingkat positif COVID-19 di klinik rawat jalan berlipat ganda dari 7,5% menjadi 16,2% dan infeksi pernapasan parah meningkat dari 3,3% menjadi 6,3%. Namun, banyak yang percaya angka-angka ini kurang dilaporkan. Seorang warga, garis bawah, mengklaim bahwa mereka telah berhenti mengkremasi jenazah karena terlalu banyak. Sekarang jenazah langsung dikubur. Pemakaman dihiasi dengan batu nisan anak-anak, dan rumah sakit di banyak kota kewalahan. Gelombang penyakit baru yang ditandai dengan pilek berkepanjangan, diare, dan kelelahan telah membuat orang hidup dalam ketakutan, menghindari ruang publik dan berkontribusi pada jalan-jalan yang sepi. Keruntuhan ekonomi mendorong migrasi perkotaan. Penurunan ekonomi adalah faktor kunci lain yang mengosongkan kota-kota di China. Biro Statistik Beijing melaporkan penurunan penjualan retail sebesar 9,9% pada Maret tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya dengan pendapatan makan turun 3,1%. Dan total penjualan retail turun 3,2% dari Januari hingga Maret. Di Chongzhou, pemilik bisnis mengatakan penjualan pasar grosir telah meningkat dengan tumpukan inventaris. Seorang blogger lokal meratapi, sebuah kota berpenduduk 13 juta, namun stasiun kereta bawah tanah pada pukul 9.55 malam kosong. Di mana para pelanggan, biaya hidup yang melonjak di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen telah memaksa pekerja migran untuk kembali ke kampung halaman mereka atau pindah ke kota-kota yang lebih kecil. Seorang warga Beijing, Bapak Chen,
mengatakan kepada Radio Free Asia, Beijing dulunya ramai. Sekarang banyak tempat tutup, sepi, dan pemilik tidak dapat menemukan penyewa. Tapi daerah pedesaan tidak menawarkan perlindungan. Video dari Hunan dan China Timur Laut menunjukkan desa-desa terbengkalai dengan rumah-rumah kosong dan hanya beberapa penghuni lansia yang tersisa. Seorang blogger menggambarkan desa Simingsan sangat besar, tetapi yang Anda dengar hanyalah kicauan burung. Rasanya seperti akhir dunia. 3. Penutupan PKC dan penurunan populasi yang sebenarnya. Keraguan tentang angka populasi resmi PKC semakin meningkat. Seorang pengguna TikTok mengutip data sistem kepolisian mengklaim bahwa populasi terdaftar China hanya sekitar 760 juta, sementara Netis melaporkan 770 juta warga dengan KTP. Pendaftaran bayi baru lahir pada tahun 2025 berjumlah 8,9 juta, 1,7 juta lebih rendah dari angka Biro Statistik Nasional. Model iGrow 3 memperkirakan populasi China turun 152 juta dari tahun 2020 hingga 2023. Dan komentator Sang Tian menegaskan bahwa PKC memalsukan data untuk menyembunyikan kebenaran. Penurunan ini tidak hanya berasal dari pandemi, tetapi juga dari anjloknya angka kelahiran dan imigrasi. Tingkat pernikahan dan kelahiran anak telah anjlok dengan banyak kaum muda menganut Li Yingflat, meninggalkan ambisi untuk kehidupan minimalis. Seorang netizen Shanghai berkomentar, tidak ada yang menikah, punya anak, atau membeli rumah. Orang-orang terbangun dalam semalam. PKC diyakini menyembunyikan skala penurunan populasi untuk mencegah kerusuhan sosial. Tetapi kekosongan jalanan dan desa-desa mengungkapkan kenyataan. Krisis multidimensi. Perpecahan sosial, ekonomi, politik, sosial orang-orang dalam kesengsaraan. Populasi yang menghilang mencerminkan masyarakat yang compang camping. Di Shenzhen, para master Sanhan, buruh harian tunawisma yang tinggal di dekat pasar bakat Sanhan, telah menjadi simbol keputusasaan. Mereka tidur di bawah jembatan, di petak bunga, atau di hostel murah seharga 425 yuan, bertahan hidup dengan makanan seharga 5 yuan dan rokok seharga 1 yuan. Xiao Yang Huang, seorang pemuda dari Chongqing, mengatakan, para master Sanhan adalah produk dari kesenjangan kekayaan. Mereka tidak punya pilihan lain. Pengemis, yang dulunya ada di mana-mana, telah menghilang, bukan karena bantuan, tetapi karena pihak berwenang telah mengusir mereka untuk mempertahankan citra kemakmuran. PKC mengklaim menghabiskan 250 miliar yuan pada tahun 2023 untuk membantu orang miskin. Namun 2,5 juta tunawisma tidak menerima apa-apa. Seorang blogger Guangzhou menggambarkan di bawah jembatan, banyak orang tinggal di tenda darurat, buruh harian, pekerja pengiriman, bahkan mahasiswa. Hilangnya kepercayaan yang meluas telah terjadi dengan seorang netizen Beijing berbagi, saya memotong anggaran makanan saya dari 100 menjadi 30 yuan. Saya tidak lagi percaya pada pengeluaran. Keruntuhan ekonomi dari real estate hingga perbankan. Pasar real estate China diambang kehancuran, menyeret seluruh industri. Seorang wanita dari Yangzhou, Beijing, berbagi di X bahwa dia membeli rumah 100 meter persegi pada tahun 2018 seharga 3 juta yuan. Pada tahun 2022, setelah dia dan suaminya kehilangan pekerjaan, nilai rumah itu turun menjadi 1,7 juta. Disita dan dilelang hanya seharga 1,2 juta, mereka kehilangan 2,1 juta yuan, dan masih berutang kepada bank 100.000 yuan, dilarang pinjaman, kereta cepat, dan khawatir tentang masa depan anak-anak kami. Dia mengatakan di Daking, harga real estate turun dari $2.000 menjadi $1.375 per meter persegi. Namun pembeli langka. Di Beijing, rumah-rumah berada di pasar rata-rata selama 189 hari dengan 30% daftar di distrik Chayong tidak terjual setelah 6 bulan. Ekonom Li Hengxing memperingatkan bahwa keruntuhan real estate adalah domino pertama. Ini berdampak pada 47 industri, terutama keuangan. Lebih dari 4.000 bank China memiliki dana yang terikat pada real estate dengan raksasa seperti Country Garden, Evergrande, dan Sunak China bangkrut. Risiko keuangan sistemik telah
menjadi keruntuhan keuangan sistemik, tegas Lee. Pedagang kaki lima telah meledak sebagai pelarian sementara, tetapi itu kontroversial. Kios-kios memenuhi trotoar, menghambat lalu lintas, dan menyingkirkan restoran kecil. Seorang blogger Hefei menceritakan seorang wanita yang diperlakukan tidak adil oleh pejabat setempat yang menempatkan tempat sampah untuk menghalangi kiosnya meskipun dia membayar biaya 300 yuan. Manajemen perkotaan seperti teritip. Setelah mereka menempel, Anda terjebak, keluh seorang netizen. Gejolak politik, kekuatan Xi Jinping yang memudar dan kerapuhan PKC. Keheningan di jalanan China mencerminkan badai politik yang terjadi di Zhongnanhai. Absennya Xi Jinping selama kunjungan Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Indonesia pada 21 tanggal 22 April tahun 2025 memicu spekulasi. Komentator Chen Pong menyarankan dua kemungkinan. Dia jatuh sakit setelah tur Asia Tenggara yang gagal. Atau dia telah dipinggirkan, mungkin di bawah tahanan rumah sejak pleno ketiga tahun lalu. Dia telah menunjukkan tanda-tanda mundur ke baris kedua. Kekuatan militer dan personel bukan lagi miliknya, kata Chen. Perubahan personel memperkuat teori ini. Sekutu Hu Jintao, Chen Xi, mengambil alih Departemen Organisasi Partai sementara orang kepercayaan Xi, Li Ganji, dipindahkan. Negosiator perdagangan Wang Shouwen digantikan oleh Lai Qiang, yang terkait dengan faksi Lai Keqiang. Cendekiawan Sang Mingxi mencatat, pertemuan Zhang Yuxia dengan Menteri Indonesia menandakan bahwa kekuatan militer ada padanya, bukan Xi. Komentator Tang Jingyuan berbagi cerita dari Yuan Hongbing, mengklaim Xi pernah mabuk menyatakan, China membutuhkan 4 miliar orang untuk menguasai dunia. Pola pikir ini dipadukan dengan kebijakan regresif telah menyebabkan kejatuhannya. Sekutu militer Xi seperti Mao Hua dan Hua Weidong sedang diselidiki dan kekuasaan tampaknya berada di tangan para tetua seperti Hu Jintao, Wu Jiabao, dan Wang Qishan. Xi memainkan tangan yang kuat tapi mengerikan yang menyebabkan kekacauan ini. Tang menyimpulkan, banyak yang memprediksi Xi mungkin akan mengundurkan diri pada pleno keempat yang menandakan keruntuhan PKC. Penderitaan rakyat, masyarakat yang hancur. Rakyat China menanggung penderitaan yang sunyi. Di kota-kota, keluarga seperti pasangan yang jauh kehilangan rumah, menghadapi larangan bepergian, dan takut akan masa depan anak-anak mereka. Di daerah pedesaan, para lansia ditinggalkan sendirian di desa-desa hantu, hidup dalam isolasi di tengah rumah-rumah kosong. Seorang blogger Hunan menggambarkan sebuah kamar bersih, tempat tidur rapi, tetapi pintu terbuka lebar. Bait-bait putih menandakan pemakaman. Pengangguran yang diperkirakan lebih dari 50% telah mendorong bahkan master dan pemegang gelar PhD menjadi pedagang kaki lima. Seorang pekerja Wuhan mengatakan, saya menghasilkan 180 yuan sehari, tetapi sewa memakannya. Sarapan terlalu yuan. Mentalitas Li Yingflat telah menyebar dengan kaum muda meninggalkan mimpi untuk hidup pas-pasan. Seorang netizen Shanghai meratap, jalanan penuh dengan pemuda tanpa tujuan, kantor penuh dengan pekerja parubaya yang nyaris tidak bertahan hidup. Kami tidak membeli apapun yang tidak penting. Bencana alam memperburuk penderitaan. Banjir di T Township, Xinjiang pada tanggal 15 Juli tahun 2025 menyapu rumah-rumah, sementara sidik jari berlumpur di tempat parkir Emerald City Baoji menjadi bukti keputusasaan penduduk. Pihak berwenang mengunci pintu darurat untuk mencegah pencurian, tetapi Li Hengqing menyebut ini feodal terhadap pasar real estate yang jauh melebihi permintaan sebenarnya. China di ambang kehancuran. Keheningan mematikan yang menyelimuti China lebih dari sekadar jalanan kosong atau desa hantu. Ini adalah lonceng kematian bagi sistem yang runtuh. Keruntuhan ekonomi, kerusakan sosial, dan ketidakstabilan politik telah menyebabkan jutaan orang menghilang melalui kematian, imigrasi, atau penarikan diri dari kehidupan publik. Seiring dengan memudarnya kekuatan Xi Jinping, penutupan PKC terurai, meninggalkan rakyat China untuk menanggung biaya mimpi yang hancur dan masa depan yang tidak pasti. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jika cerita ini menggerakkan Anda, sebarkan kepada teman dan kolega. Kebenaran harus diungkap, dan suara Anda adalah kekuatan untuk mendorong perubahan. Nantikan laporan kami berikutnya saat kami terus mengungkap misteri China.